Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد إلى أشرف نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ دستوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حنيفة وشارحه الشيخ جميل حليم الحسيني وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tata niat kita murnikan hati kita untuk berniat lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, tidak ada motif lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa man ghaba minhum fatafaqqad ahwalahu halaman 230. Wa man qa'ada minhum 'anka fala taq'ud anta 'anhu. Wa man ghaba, dan barang siapa yang tidak terlihat dari mereka, ghaib, absen untuk hadir di majelis kita, dari saudara-saudara kita, fatafaqqad ahwalahu, maka cari taulah keadaan mereka atau keadaannya. Cari taulah keadaannya, pastikan dia dalam keadaan baik-baik saja. Wa man qa'ada minhum 'anka, dan barang siapa yang tidak menaruh perhatian kepadamu di antara mereka, di antara saudara-saudaramu, di antara jamaahmu, di antara orang-orang yang ada di sekitarmu, fala taq'ud anta anhu, maka janganlah balas mereka dengan sikap yang sama. Janganlah balas mereka dengan sikap yang sama. Barang siapa di antara mereka yang tidak menunjukkan, tidak menaruh perhatian. Kita sakit, dia tidak mau mengunjungi kita. Kita dalam keadaan membutuhkan, dia tidak mau membantu kita. Padahal dia tahu bahwa kita butuh, misalkan ya. Barang siapa yang
tidak menaruh perhatian kepadamu di antara mereka, fala taq'ud anta anhu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sikap yang sama, dengan perilaku yang sama. Tetaplah tunjukkan perhatian. Jika dia sakit, kunjungilah dia. Jika dia membutuhkan, bantulah dia. Meskipun di masa lalu, ketika kita sakit, tidak dikunjungi olehnya, ketika kita membutuhkan, tidak dibantu oleh dia. Dan hal-hal semacam itu. Asyarah yukmilul imamu fi bayani ahammiyati tawasuli ma'al ghair. Al-Imam Abu Hanifah melanjutkan di dalam menjelaskan urgensi, pentingnya at-tawasul ma'al ghair, menyambung dengan yang lain. Menyambung dengan yang lain. Saling mengunjungi, saling menjenguk, saling membantu. Faba'da an dzakara 'iyadatal maridi, setelah beliau menuturkan pembahasan tentang menjenguk orang sakit, atba'a dzalika bil kalami 'ala tafaqqudi ahwalihi. Beliau mengikuti pembahasan tentang menjenguk orang sakit itu, beliau mengikutinya atau menyertakannya dengan al-kalam 'ala tafaqqudi ahwalihi, dengan pembahasan tentang pentingnya memastikan keadaan teman-teman kita, jamaah kita, murid-murid kita. Wa hadhihi iltifatatun muhimmatun zayyala biha hadzal kalama. Wa hadhihi iltifatatun muhimmatun, dan ini adalah perpindahan, dan ini adalah perpindahan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Muhimmatun, yang penting. Zayyala biha hadzal kalama, beliau menyertakan. Zayyala itu kan artinya menyertakan ekor gitu ya, dari kata-kata zail. Artinya ya menyertakan pada iltifatah itu, pada perpindahan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain, hadzal kalama, pembahasan ini yang saat ini kita bahas, fa'atnaba, maka beliau melakukan itnab, ya. Maka beliau melakukan itnab, membahas dengan pembahasan yang panjang, tidak secara ringkas, tetapi dibahas oleh beliau dengan kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat yang rinci, ya, tidak hanya mencukupkan pada nasihat beliau sebelumnya, tetapi kemudian diikut sertakan pembahasan selanjutnya tentang pentingnya tafaqqud ahwal al-ikhwan, ya. Pembahasan tentang pentingnya memastikan keadaan teman-teman kita yang sudah lama tidak terlihat. Kita pastikan keadaan mereka, apakah mereka dalam keadaan baik atau sebaliknya. Fa'atnaba, maka beliau menjelaskan secara rinci, fa'afada. Beliau melakukan pembahasan ini secara baik, ya, memberikan faidah kepada kita, wa ajada, dan secara baik. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bekerja sama untuk melakukan dosa dan kekejian atau kezaliman. Wa yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang mukmin, fi tawaddihim, dalam saling mengasihi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, wa tarahumihim, dan saling mengasihi di antara mereka, wa ta'atufihim, dan saling menyayangi di antara mereka. Ya, tawad itu artinya saling tawad, ya, berasal dari kata wud, yang artinya adalah cinta. Saling melakukan sesuatu yang menarik cinta saudaranya, ya, saling apa? Misalkan apa? Saling memberikan hadiah, saling berkunjung satu sama lain. Wa tarahumihim, ya, saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan saling mengasihi, hampir sama saja.
Mathalul jasadi, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai sesama mereka, saling menyayangi sesama mereka, saling mengasihi sesama mereka, itu mathalul jasadi. Ibarat satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika salah satu jasad sakit, mengeluh karena sakit, salah satu anggota badan mengeluh karena sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma, tada'a lahu sairul jasadi, maka jasad yang lain, anggota badan yang lain, jika salah satu dari anggota badan dalam satu jasad itu mengeluh karena sakit, maka anggota badan yang lain di jasad yang sama itu akan turut serta merasa sakit bis-sahari wal humma, dengan begadang di malam hari, wal humma, dan dengan demam. Jadi yang satu sakit tetapi yang lain juga ikut merasa sakit, menunjukkan empati, menunjukkan perhatian satu sama lain. Wa hadhil adillatu wa ghairuha minal kutubi was minal kitabi was sunnati, dalil-dalil ini dan selain yang telah disebutkan, dalil-dalil ini yang tadi sudah kami sebutkan, wa ghairuha, dan dalil-dalil lain yang tidak disebutkan, minal kitabi was sunnati, yang diambil dari Alkitab, Al-Quran, was sunnati, dan hadis, tad'una ilal inayati wal ihtimami, mengajak kita untuk menaruh perhatian, untuk menunjukkan empati, perhatian, dan simpati bi ikhwaninal muslimina, kepada saudara-saudara kita se-Islam, afrodan wa jama'at, baik mereka secara individu maupun secara komunitas, fi kulli biqa'il ardi, di seluruh penjuru dunia, wa tafaqqudi ahwalihim, dan mencari tahu keadaan mereka, wa ma'rifati waqi'ihim, dan mengetahui keadaan mereka sebenarnya, waqi', mengetahui keadaan mereka sebenarnya, wa tahassusi alamihim, wa tahassusi alamihim wa rasdi ihtiyajatihim, wa tahassusi alamihim, dan mencari tahu apa yang menyebabkan mereka sakit, apa yang menyakitkan mereka, problem apa yang sedang mereka hadapi. Wa rasdi ihtiyajatihim, dan mencari tahu kebutuhan-kebutuhan mereka, wa ma'rifati matalibihim, artinya sama, dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Tsummal 'amali 'ala musa'adatihim, kemudian berusaha untuk membantu mereka. Tentu kata Syekh Jamil pensyarah kitab ini, kullun bihasabi istita'atihi, masing-masing dari kita sesuai dengan kemampuannya. Ma'al inayati bitaqdimil ahammi, disertai dengan memperhatikan untuk mendahulukan yang paling penting, alal muhimmi, atas yang penting. Wahakadha, dan seterusnya. Mendahulukan yang paling penting dari yang penting-penting. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Nah, yang lebih penting daripada yang lain, ini kita dahulukan. Kalau kita bisa membantu semuanya, kita bantu semuanya. Tetapi kalau kita tidak bisa membantu semuanya, ada keterbatasan-keterbatasan pada diri kita, maka kita dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Fahunaka minal muslimina fi biladil muslimina, di sana di antara umat Islam, di negara-negara Islam, wa fi ghairiha, dan di selain negara-negara Islam, wa fi ghairiha minal buldanil ukhra, dan di negara-negara selainnya, baik di negara Islam maupun di negara-negara Eropa misalkan, atau di negara-negara Amerika, Amerika Latin, Amerika Serikat, man yahtajuna ila ta'ami wal kisah. Di antara mereka ada yang, ya, umat Islam yang baik yang tinggal di negara Islam maupun yang tinggal tidak di negara Islam. Di antara mereka ada yang membutuhkan ila ta'am, membutuhkan makanan, wal kisai, dan pakaian. Wa hunaka man yahtaju ila ta'limi. Di antara mereka ada yang membutuhkan pengajaran, ada yang membutuhkan ilmu. Wat tadribi, dan pelatihan, ala nashril ilmi, bagaimana cara menyebarkan ilmu. Wa hunaka man yahtaju ilal kitabi,
wal madrasati. Di sana juga ada umat Islam yang membutuhkan kitab dan membutuhkan sekolah, ya bangunan sekolah. Wa hunaka man yahtaju ila bina'i masjidin. Ada di antara mereka juga yang membutuhkan untuk membangun sebuah masjid, tuqamu fihi sholatu, yang didirikan di dalamnya salat, wa yuzkaru fihi ismullahi, dan disebut di dalamnya nama Allah. Wa hunaka man yahtaju ilal mudarrisi. Ada juga di antara mereka yang membutuhkan kepada guru, wal mursyidi, pembimbing, wad da'iyati, dan da'i, wad da'iyati ilallahi, dan da'i, yudzakiruhum, yang akan berperan untuk mengingatkan mereka billahi, kepada Allah, wa yubayyinu lahum haqiqatal islami, dan menjelaskan kepada mereka hakikat Islam, wa yudihu atau wa yuwaddihu lahum ahkama dinihim, dan menjelaskan kepada mereka hukum-hukum agama mereka, hatta ya'budullaha ala basiratin wa hudan, sehingga mereka dapat menyembah Allah berdasarkan landasan yang jelas dan berdasarkan petunjuk. Ya, artinya berdasarkan ilmu. Wa hunaka man yahtaju ila tabibi. Ada di antara umat Islam itu yang membutuhkan dokter, wal mustashfa, dan rumah sakit, li'ilaji mardahum, untuk menyembuhkan dan mengobati orang-orang sakit di antara mereka. Wa ila ma'wan munasibin yaqihim al-harra wal barda, dan ada di antara mereka yang membutuhkan kepada rumah atau semacamnya, munasibin, yang sesuai, yaqihim, yang dapat menjaga mereka al-harra wal barda, dari panas dan dingin. Jadi apa yang tadi sudah kami baca ini menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya saling membantu di antara umat Islam. Penting bagi kita semuanya sebagai aktivis dakwah, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah, untuk mencari tahu keadaan teman-teman kita yang sudah lama tidak ketemu. Mereka dalam keadaan seperti apa? Apakah mereka dalam keadaan sakit? Apakah mereka membutuhkan bantuan? Apakah mereka membutuhkan sesuatu? Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Kita posisikan mereka layaknya satu jasad dengan kita. Jika mereka senang, kita pun ikut senang. Jika mereka sakit, kita pun ikut merasakan rasa sakit yang diderita oleh mereka. Jika mereka membutuhkan, semampu kita semaksimal mungkin, kita bisa membantu mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang misalkan tidak perhatian dengan kita, maka jangan dibalas dengan sikap yang sama. Atau mungkin bukan hanya teman-teman kita, di antara jamaah kita misalkan, ya, kita sebagai pengajar, kita sebagai da'i, ada di antara jamaah itu yang sungguh menaruh perhatian yang luar biasa kepada kita, dan ada yang cuek, bebek dengan kita. Apapun yang kita alami sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai da'i, sebagai aktivis dakwah, jamaah kita tidak mau tahu. Nah, ini jangan dibalas dengan sikap yang sama. Kalau mereka sakit, kita kunjungi, kita jenguk. Jamaah kita, masyarakat di sekitar kita. Ya, karena seorang da'i, seorang pengajar ilmu agama, orang yang memang tujuannya murni karena ingin menyebarkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jika kita sebagai da'i, tujuan kita murni karena itu, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini ibarat menawarkan barang dagangan. Kita ini ibarat seorang pedagang, seorang penjual yang menawarkan barang dagangan kita kepada para pembeli atau calon-calon pembeli. Maka para pembeli kita, para pelanggan kita, atau calon pelanggan kita, calon pembeli kita, karakter mereka berbeda-beda. Karakter mereka berbeda-beda. Sikap mereka di dalam melihat-lihat barang dagangan kita juga berbeda-beda. Ada yang hanya melihat kemudian keluar dari toko kita. Ada yang tanya-tanya saja, tanya sampai 1 jam, setelah itu tidak beli apa-apa. Kalau kita di dalam menawarkan barang dagangan bisa sabar menghadapi berbagai karakter dari calon pembeli kita, para pelanggan kita, maka semestinya kita sebagai orang yang menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kehidupan akhirat mereka, kita ajarkan ilmu agama, kita tawarkan mereka untuk sama-sama belajar ilmu agama, maka semestinya kita harus lebih sabar
di dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter mereka. Kita sebagai dai yang menawarkan barang dagangan yang berupa ilmu ini, barang dagangan dalam tanda kutip yang berupa ilmu agama yang bermanfaat bagi akhirat kita dan bagi akhirat mereka, mestinya kita harus lebih bersabar di dalam menghadapi jamaah, di dalam menghadapi murid, di dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka bersikap dengan sikap yang sama ya dengan sikap yang kita tunjukkan kepada mereka. Karena memang orang itu karakternya beda-beda, tergantung lingkungan mereka. Karakter si fulan tidak sama dengan karakter yang lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi karena faktor keluarga dia memiliki sikap seperti itu. Maka jangan kita bosan, jangan kita tidak sabar, kemudian kita tidak mau dengan telaten ya menghadapi mereka. Pada akhirnya mereka rugi, kita juga rugi. Kita rugi kenapa? Ini adalah ladang pahala kita. Kalau mereka kemudian tidak mau, karena mereka melihat bahwa kita adalah orang yang tidak sabar, mereka melihat kita membalas sikap mereka yang tidak baik dengan sikap yang tidak baik pula, maka mereka juga akan rugi. Kenapa? Mereka tidak akan datang ke majelis kita, tidak mau belajar bersama kita, tidak mau membantu dakwah kita. Mereka rugi, ya, karena itu bisa menjadi ladang pahala mereka, tetapi tidak mereka lakukan. Kita juga rugi. Kenapa? Kita sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai ladang pahala, tetapi kita kehilangan 1, 2, 3 orang yang pada akhirnya mereka lepas dari kita dan tidak bisa membantu dakwah kita, dan berarti itu mengurangi kuantitas ya pahala kita. Wahaka ayyuhal qari'u ba'dun nasaihi, dan berikut ini wahai para pembaca, wahai pembaca, ba'dun nasaihi, ambillah ya wahai pembaca, ba'dun nasaihi, beberapa nasihat atau sebagian nasihat, muayyadatan, yang didukung, bima warada min hadihi sallallahu alaihi wasallam, yang didukung dengan apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diambil dari petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, wahai saudaraku, idza kana laka man ya'tika min ashabika, in kana laka man ya'tika min ashabika wa yujalisuka fatafaqqadhu idza ta'akhkhara 'anka. Wahai saudaraku, jika engkau memiliki salah seorang atau beberapa orang sahabat atau beberapa orang jamaah yang biasa mengambil ilmu darimu, yang biasa hadir di majelis-majelismu, fatafaqqadhu idza ta'akhkhara, maka cari tahu tentang dia, idza ta'akhkhara, jika dia telat, jika dia datang terlambat, angka ya untuk hadir di majelismu. Fa idza jaa fas'alhu, setelah dia terlambat lalu dia datang, fas'alhu, tanyalah dia, wa qul lahu, dan katakan kepadanya, aina kunta, kamu tadi di mana? Tsumma bayyin lahu ahkama dinihi, ini untuk menunjukkan perhatian kita ya. Kalau ada di antara jamaah kita, murid kita yang datang telat, datang terlambat, kita tanya, tadi kamu dari mana? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada sesuatu yang terjadi kepadamu di jalan. Dalam perjalanan dari rumah kamu menuju ke tempat ini, apakah ada sesuatu yang merintangi atau menjadi kendala bagi kamu di dalam atau untuk sampai ke majelis ini tepat waktu? Kita tanya, kita tunjukkan perhatian kita. Tsumma bayyin lahu ahkama dinihi, kemudian jelaskan kepadanya hukum-hukum agamanya. In kana ta'akhkhara bisababi syai'in yajhaluhu, jika dia telat, terlambat dengan sebab sesuatu yang yajhaluhu, yang dia tidak tahu. In kana ta'akhkhara bisababi syai'in yajhaluhu, jika dia dia terlambat ya dengan sebab sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya. Nah, ini akan menjelaskan apa yang dimaksud ini ya. Paragraf berikutnya, kalimat berikutnya yang disebutkan di dalam kitab ini akan menjelaskan apa yang dimaksud ini. Lianna Abu Hurairah laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah fi tariqin min turuqil Madinah, di suatu jalan di Madinah.
wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Fansalla anhu, maka Abu Hurairah kemudian tanpa permisi meninggalkan majelis, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi entah kemana. Faghtasala, lalu dia mandi untuk menghilangkan hadas besar. Fatafaqqadahu ar-Rasulu Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, di mana Abu Hurairah? Falamma jaa, maka ketika Abu Hurairah datang, Rasulullah kemudian mengatakan, aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, laqitani wa ana junubun. Wahai Rasulullah, laqitani, engkau tadi bertemu dengan aku, wa ana junubun, padahal aku sedang junub. Fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasila. Maka aku tidak senang apabila aku dalam keadaan junub, kemudian duduk-duduk bersamamu wahai Rasulullah, hingga aku tadi pergi tanpa permisi, kemudian mandi untuk menghilangkan jinabah, untuk menghilangkan hadas besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Sungguh seorang mukmin itu tidak najis, wahai Abu Hurairah. Wa fi ba'dir riwayat qala lahu, dalam sebagian jalur periwayatan, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, lau baqita kana khairan. Seandainya engkau tadi tidak pergi untuk mandi terlebih dahulu, maka itu lebih baik. Ma'nahu, yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istimraruka ma'ana litta'allumi, jika engkau tadi terus bersama kami, litta'allumi, untuk belajar ilmu agama, mimma aquluhu, dari apa yang aku sampaikan, afdalu laka, maka itu lebih baik bagimu. Wa hadza dalilun, dan ini adalah dalil ala ahammiyati mujalasati Rasul, tentang pentingnya duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal istima'i ila ta'alimihi, dan mendengarkan ajaran-ajarannya, dan mendengarkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dalam majelis ilmu itu, walau ma'a wujudil jinabati, meskipun seseorang sedang junub, ya, meskipun seseorang sedang junub. Wa fihi annal mu'mina la yasiru najisan. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang mukmin itu tidak menjadi najis bil jinabati, dengan sebab jinabah. Wa annahu yajuzu lahul khuruju, dan juga terdapat dalil di dalam hadis Abu Hurairah bahwa seseorang yang junub itu boleh keluar min baitihi, dari rumahnya, wal masyu fil aswaqi, dan berjalan di pasar-pasar, wa mukhalatatun nasi, dan berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan orang lain. Wal amalu, boleh baginya bekerja, wal aklu, boleh baginya makan, wasyurbu, boleh baginya minum. Idzil muhimmu, karena yang penting, anda yudhiya'as shalah, yang paling penting adalah dia tidak mengabaikan sholat, dia tidak meninggalkan sholat. Yang penting sebelum sholat dia harus menghilangkan hadas besar. Ya, sebelum sholat, kalau dia mau belajar, takut kalau misalkan terlambat di dalam menghadiri majelis ilmu, walaupun dalam keadaan junub, datang saja dulu. Setelah belajar, baru kemudian dia pergi untuk mandi. Wa tafaqqad, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Wa tafaqqad man lahu 'amalun min a'malil khairi in ta'akhkhara. Dan cari tahu, tafaqqud. Jadi tafaqqudul ahwal itu artinya mencari tahu keadaan atau memastikan keadaan. Ya, tafaqqud ahwal ikhwanina. Natafaqqudu ahwala ikhwanina. Kita memeriksa
mencari tahu keadaan teman-teman kita. Kita pastikan apakah keadaan mereka baik ataukah sebaliknya. Itu namanya tafaqqud. Ya. Wa tafaqqad, kata pensyarah kitab ini, wa tafaqqad, dan cari tahu, periksalah, pastikan, man lahu amalun min a'malil khair, orang yang punya pekerjaan-pekerjaan yang dalam kebaikan, pekerjaan-pekerjaan dalam kebaikan, ya seperti marpot masjid misalkan, atau kita punya murid kita tugaskan untuk mengajar di suatu tempat, kita punya jamaah, kita utus dia untuk menyebar undangan misalkan, sampai sore kok nggak datang-datang. Kita kita tunjukkan perhatian bahwa kita tidak cuek kepada mereka. Ya, kita telepon, kamu dari pagi saya suruh sebar undangan untuk acara maulid, tapi sampai jam segini kamu belum datang, kamu belum pulang, ada apa? Apakah kehabisan bensin misalkan? Ataukah ada sesuatu di jalan? Atau kenapa? Nah, kita telepon ya, kita cari tahu, atau kita utus orang untuk mencari dia, dan begitu seterusnya. Was'al anhu, ya, in ta'akhkhara, jika dia terlambat, ya, atau jika dia lama tidak terlihat. Was'al anhu, dan tanyakan tentang dia. Fa in kana mata fasholli alaihi. Jika dia mati, ya, lama tidak ketemu, tiba-tiba datang kabar kepada kita, orang yang kita cari tahu mengenai keadaannya telah meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Fa in kana mata fasholli alaihi. Maka salatlah, ya, maka salatkanlah jenazahnya. Wa illam yahsul lakas salatu alaihi. Jika tidak sempat, ya, sudah datang kabar kepada kita, orang itu meninggal beberapa waktu yang lalu, kita belum sempat menyolati jenazahnya, apa yang kita lakukan? Kita teladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam yahsul lakas salatu alaihi, jika engkau tidak sempat menyolati jenazahnya, fadhhab, maka pergilah, wa sholli ala qabrihi, dan lakukanlah sholat di dekat makamnya. Ya, lakukanlah sholat di dekat makamnya. Sholat ghaib. In tayassara, jika hal itu memungkinkan. Wa min dzalika ma rawahu Abu Hurairah. Termasuk di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah ma rawahu Abu Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna imra'atan saudaa, bahwa ada seorang perempuan yang hitam, yang berkulit hitam. Kanat taqummu al-masjidah. Dia adalah orang yang biasa membersihkan masjid. Jadi tugasnya adalah membersihkan masjid. Ai taknusuhu, yakni biasa menyapu masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Rasulullah tidak melihatnya dalam waktu yang cukup lama. Fasa'ala anha, lalu Rasulullah menanyakan tentang kabar orang tersebut, perempuan tersebut. Faqalu, para sahabat menjawab, matat, perempuan itu telah meninggal dunia. Qal, Rasulullah kemudian bersabda, afala kuntum adzantumuni, tidakkah kalian memberitahukan kepadaku bahwa dia telah meninggal? Qal, faka'annahum qal, ya, Abu Hurairah, periwayat hadis, perawi hadis, menceritakan faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan para sahabat mengecilkan peran perempuan itu, ya, menganggap bahwa perempuan itu bukan perempuan yang, bukan seseorang yang akan ditanyakan kabarnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menganggap bahwa perempuan itu adalah perempuan yang bukan termasuk pembesar sahabat, bukan termasuk ulama, bukan termasuk pejuang, tidak sampai derajatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga tidak perlu mereka untuk memberitahukan kepada Rasulullah bahwa perempuan ini telah meninggal. Rasulullah adalah orang yang sangat cinta kepada umatnya, sangat mencintai para sahabatnya, sangat perhatian kepada orang lain. Rasulullah kemudian mengatakan, walaupun perempuan yang biasa menyapu masjid, membersihkan masjid ini, kalian anggap tidak penting, tapi saya menganggapnya penting. Kata Rasulullah apa? Seakan-akan Rasulullah mengatakan seperti itu. Faqala, maka Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana dia dimakamkan. Tunjukkan kepada aku di mana kuburan perempuan itu. Fadalluhu. Para sahabat kemudian memberitahukan kepada Rasulullah, menuntun Rasulullah ke makam, memberitahukan kepada Rasulullah di mana makam perempuan itu. Fasalla 'alaiha, lalu Rasulullah menyolatinya. Wa idza lahatta,
على أصحابك بعض التأخر عن بعض الطاعات المندوبة ووجههم إليها بأسلوب جميل مناسب. وإذا لاحظت, dan jika engkau mengamati, ala ashabika, pada teman-temanmu, pada jamaahmu, pada murid-muridmu, pada masyarakat di sekitarmu, ba'dut ta'akhuri. Ta'akhur di sini maksudnya apa? Keengganan atau kemalasan, ya. Ya, sikap malas. An ba'dit ta'at, untuk melakukan sebagian ketaatan al-mandubati yang disunnahkan. Fawajjihhum ilaiha bi uslubin jamilin. Maka bimbinglah mereka, maka tegurlah mereka dengan uslub, ya, dengan cara, dengan gaya bahasa, dengan sikap, dengan metode jamilin yang bagus, munasibin yang layak, yang sesuai. Faqad rawa Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala lahum, Rasulullah melihat pada sahabat-sahabat beliau suatu ketika ta'akhuran, ya, keterlambatan. Bisa diartikan keterlambatan untuk bergegas melakukan sholat berjamaah di masjid, atau sebagian dari mereka, sebagian dari sahabat itu tidak menata shaf, tidak berbaris pada shaf sholat jamaah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sebagian ada di sini, sebagian di sini, sebagian bahkan di akhir masjid. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah kemudian menegur mereka dan memberikan bimbingan kepada mereka dengan cara yang bijak. Faqala lahum, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian, fa'tammu bi, lalu bermakmumlah kepadaku. Ya, atur shaf dengan baik. Jika yang di depan belum penuh, maka penuhilah shaf yang depan, kemudian rapatkan, kemudian luruskan. Itu yang dimaksud, ya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang yang datang setelah kalian itu juga mengatur shaf sebagaimana kalian mengatur shaf di depannya. Ya, kemudian apabila mereka yang di belakang itu tidak bisa melihatku langsung, tidak bisa melihat aku sebagai imam sholat berjamaah, mereka tidak bisa langsung melihat gerakan-gerakanku, perpindahan dari rukuk ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud dan seterusnya, mereka tidak langsung bisa melihatku, maka mereka akan melihat kalian yang ada di depannya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu, dan tidaklah sekelompok kaum yang melakukan ta'akhur, ya, yang melakukan ta'akhur, yang malas di dalam melakukan kebaikan, ya, yang malas di dalam melakukan kebaikan, hatta yuakhirahumullahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menaikkan derajat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menaikkan derajat mereka atau tidak memuliakan mereka dengan ketinggian derajat. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan jika ada. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar dari Ustaz juga di ta'lim apa tadi, ya, sebentar, hilang. Juga di ta'lim oleh katanya Abu Hurairah selalu dalam majelis ilmu Rasulullah sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau nggak ada nafkah wajib karena nggak nikah. Tapi tadi Ustadz bilang dalam hadis tersebut beliau berjunub. Jadi yang sebenarnya apakah beliau itu menikah atau tidak? Junub itu kan bisa junub itu bisa disebabkan karena keluar mani. Ya, keluar mani itu tidak selalu konotasinya adalah berhubungan badan antara suami istri, bisa jadi mimpi basah, ya, bisa jadi mimpi basah. Allahu a'lam. Yang terjadi pada waktu itu seperti apa saya nggak tahu. Tapi di awal-awal memang Abu Hurairah tidak menikah.
Tapi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah termasuk orang yang berkecukupan, bahkan beliau diangkat menjadi gubernur. Ya. Di masa pemerintahan khalifah tertentu, saya tidak ingat khalifah siapa, beliau diangkat menjadi gubernur Madinah, ya, menjadi pejabat di Madinah. Artinya di awal memang beliau tidak memiliki apa-apa, ya, bahkan tidak menikah, tidak punya keluarga, tidak punya anak. Jadi di kemudian hari, ya, di kemudian hari beliau hidup berkecukupan, hidup cukup meskipun beliau tidak mau hidup dalam kemewahan, tetapi beliau hidup cukup, ya. Padahal awalnya beliau serba kekurangan. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi gubernur di Madinah. Demikian, ya, kalau pemimpin kota Madinah ketika itu, pejabat yang ditugaskan oleh khalifah untuk memerintah di Madinah. Ada lagi satu pertanyaan ini, ya. Bagaimana, Kiai, jika kita tahu bahwa sahabat sahabat jauh kita sedang sakit. Kita ingin menanyakan kabarnya melalui WA, akan tetapi akun medsos kita dibloknya. Ya, kita cari tahulah kenapa kok terjadi pemblokiran itu. Tujuan kita sesama aktivis Ahlus Sunnah itu harus lapang dada memang, ya. Teman kita juga macam-macam. Kalau kita bisa berlapang dada kepada orang-orang yang bukan sesama aktivis dakwah, orang-orang di sekitar kita misalkan, ya, bukan sesama aktivis dakwah, mereka adalah orang-orang awam, orang-orang biasa, yang mungkin di antara mereka bukan Ahlus Sunnah, kalau kita bisa berlapang dada kepada mereka, kalau kita bisa memaafkan mereka, kalau kita bisa sabar menghadapi mereka, kenapa kita tidak sabar dan berlapang dada, berbesar jiwa ketika kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama aktivis dakwah, sesama alumni pondok pesantren Syahamah misalkan. Terjadi kesalahpahaman, iya, tetapi harus ada yang ngalah memang. Karena orang itu memang karakternya berbeda-beda. Kenapa dia memblokir akun saya? Apa salah saya? Misalkan, ya, kita sabarlah. Jangan dibalas dengan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita tidak suka kepada dia. Kita tunjukkan sikap bahwa kita tetap memperhatikan dia. Kita tunjukkan sikap meskipun dia memutus kita tetap menyambungnya dengan berbagai cara. Ya, kita bisa menanyakan kabar dia kepada temannya, kepada saudaranya, kita cari tahu berapa nomor WA saudaranya, ya, nomor WA teman-teman yang biasa bergaul dengan dia di tempat yang jauh sana. Ya, kita titip salam kepada seseorang untuk disampaikan kepadanya. Dengan cara-cara seperti itu kita, insya Allah kalau kita telaten, kita sabar, hubungan baik itu akan terjalin kembali. Tapi kalau dia memutuskan kita juga cuek kepada dia, ya udahlah, saya nggak butuh dia. Nah, kita ini sesama aktivis dakwah, sesama pengajar ilmu agama, kita membutuhkan satu sama lain. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak butuh kepada orang lain. Apapun, ya, kita butuh kepada orang lain, apalagi dalam masalah pengembangan dakwah. Apalagi dalam masalah penyebaran dakwah ahli sunnati wal jamaah. Kita butuh banyak orang. Orang yang sudah membantu kita di dalam berjuang, di dalam berdakwah. Ya, kalau seandainya suatu saat ada kesalahpahaman, kemudian dia menjauhi kita, jangan posisikan dia sebagai musuh kita. Jangan posisikan dia sebagai musuh kita yang kemudian kita balas sikap memutuskan yang dia lakukan dengan sikap serupa. Ini kan bukan pejuang kalau seperti ini. Ya. Kalau seperti itu berarti kita ini mudah menyerah. Kita ambil jalan pintas, kemudian kita hilangkan ladang dakwah kita. Kalau bisa, orang-orang yang pernah bersama kita, berjuang bersama kita, kemudian ada kesalahpahaman, karena satu dan lain hal, kadang kita tahu apa penyebab kesalahpahaman itu, maka kita
berusaha untuk mencari solusinya. Kalau kita nggak tahu apa penyebabnya, terjadi kesalahpahaman, terjadi hubungan yang renggang antara saya dengan dia. Dulu saya bikin status misalkan ya, saya bikin status, dia selalu like, dia selalu komen, tiba-tiba kita bikin status beberapa kali, dia tidak like, padahal kita tahu bahwa dia telah membaca status kita misalkan, tidak pernah komen lagi, dan seterusnya. Ini mungkin ada apa-apa, kita cari tahu ya, kita cari tahu. Kalau itu mempengaruhi perkembangan dakwah ke depan, maka kita cari tahu. Jadi kita singkirkan terlebih dahulu ego kita demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu apa? Perjuangan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Kita harus nyambung kepada orang-orang yang walaupun dia memutus hubungan dengan kita, ya kita tetap sambung dia, karena inilah ladang dakwah kita, inilah perjuangan kita, menyambung orang-orang yang memutus kita. Itulah yang kita lakukan. Pejuang dan aktivis dakwah itu ya itu tugasnya, ya bukan berarti orang yang menjauh. Pejuang ahlu sunnah, pejuang dan pengajar serta aktivis dakwah itu kan bukan hanya menyampaikan seperti ini, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah dengan teman, bagaimana jika ada kesalahpahaman kita cari solusi, kita cari titik temu. Itu pejuang yang sejati seharusnya melakukan itu. Ada lagi? Kalau junub di majelis ilmu, malaikat tidak mendoakan. Enggak, kata siapa? Malaikat tidak mendoakan. Saya kadang nggak reply, karena message-nya malam-malam dari teman ngaji yang lelaki. Ya. Kalau junub hadir di majelis ilmu, kenapa tidak di hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Imam Muslim, jelas Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah untuk tetap hadir di majelis ilmu meskipun dalam keadaan junub, karena sayang sekali gara-gara junub kemudian melewatkan beberapa poin penting dari penjelasan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini juga ya, laki-laki dengan perempuan, ini juga kita harus sebagai perempuan harus memposisikan dirinya sebagai perempuan yang mulia, ya perempuan yang mahal, bukan perempuan yang murah, bukan perempuan yang bisa diartikan sendiri, paham, kita semuanya paham ya. Jika seorang perempuan kemudian dicat oleh lawan jenis, kemudian kata-katanya tidak pantas dan lain sebagainya, ya kalau bisa dinasehati, kalau bisa dinasehati. Kalau sudah dinasehati terus melakukan seperti itu, ya sudah, tidak usah kita balas. Kita kirimi saja pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita kirimi pelajaran. Ya, dia ngechat terlebih dahulu, dia kirim message terlebih dahulu, maka jika apa yang di dalam chattingan lawan jenis itu tidak layak dikirim kepada kita, ya maka nasihati dia pertama. Yang kedua, kalau memang dia tidak mau dinasihati, dia tetap mengucapkan kata-kata atau mengirim tulisan-tulisan yang tidak seharusnya dikirim, ya jangan diblokir dulu, ya kalau bisa dikirimi saja nasihat-nasihat. Tidak usah dibalas apa yang dia kirimkan kepada kita, tetapi kita kirim beberapa nasihat dari guru-guru kita, ya tentang akidah, tentang apapun ilmu-ilmu agama. Bagaimana kita berdebat dengan Wahabi, Ustadz? Sekian, terima kasih. Ya harus dengan ilmu. Di atasnya ada. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang ahli sunnah wal jamaah. Saya mendengar dari berita, sebagian mengatakan kajian sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan Wahabi. Gini, hati-hati ya. Hati-hati ketika kita mengikuti kajian online. Hati-hati ketika kita membaca artikel di internet. Hati-hati ketika kita ke toko-toko buku, kemudian buku-buku yang dijual di beberapa toko buku itu mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Artikel-artikel yang ada di internet itu mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kiriman-kiriman yang
dikirim atau artikel-artikel, tulisan-tulisan yang dikirim ke grup-grup WA itu mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu jangan langsung diambil mentah-mentah. Cek dan recheck dulu, ini betul Ahlus Sunnah atau bukan. Kenapa? Karena banyak sekali saat ini buku-buku, artikel-artikel, atau kajian-kajian di YouTube dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, padahal mereka bukanlah Ahlus Sunnah yang sejati. Mereka sejatinya adalah Wahabi. Jadi Wahabi sekarang, ya bukan hanya sekarang, sejak kemunculan mereka, mereka mengaku-ngaku diri mereka sebagai pengikut salaf, mengaku-ngaku diri mereka sebagai golongan Ahli Sunnati wal Jamaah. Bagaimana cara kita membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi? Bagaimana kita membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati dengan Wahabi yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah? Tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Jadi kalau saya jelaskan ciri-ciri Wahabi, ya, kawan-kawan insya Allah akan kita bahas. Kalau saya jelaskan ciri-ciri Wahabi, ajaran-ajaran Wahabi, akidah-akidah Wahabi, dalam pertemuan ini tidak cukup. Ya, tidak cukup 1 jam untuk menjelaskan berbagai akidah dan ajaran mereka. Tidak cukup hanya melihat penampilan luarnya. Oh ini jenggotnya panjang ini bukan Ahlus Sunnah ini, belum tentu. Oh ini Wahabi ini rambutnya acak-acakan misalkan. Ini celananya cingkrang, belum tentu. Karena banyak Ahlus Sunnah yang sejati yang celananya juga kalau pakai sarung juga cingkrang. Beberapa orang, Ali ya, awas. Beberapa orang, ini kok mati nih ya. Oh ya. Beberapa orang Ahlus Sunnah banyak yang pakai sarung cingkrang, banyak yang pakai celana cingkrang. Jadi penampilan luar itu tidak menunjukkan apa-apa. Yang menunjukkan bahwa seseorang itu Wahabi atau bukan, itu kita membedakannya dengan ilmu. Kalau apa yang dia sampaikan adalah akidah Wahabi, berarti dia Wahabi. Kalau yang dia sampaikan sering mengutip Muhammad bin Abdul Wahab, sering mengutip Ibnu Taimiyah misalkan, yang dia kutip sering-sering adalah perkataan-perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang sering-sering dia kutip adalah Bin Baz, Albani, Utsaimin misalkan. Sedikit-sedikit Albani, sedikit-sedikit Utsaimin, kemungkinan besar dia Wahabi atau orang yang terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Jadi untuk membedakan mana Wahabi, mana bukan, mana Ahlus Sunnah sejati, mana yang hanya ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu, bukan dengan melihat penampilan luarnya. Ya, bukan dengan melihat jenggotnya, bukan dengan melihat bajunya, bukan dengan melihat cingkrangnya, bukan dengan melihat gaya berjalannya. Ya, Wahabi itu kan rata-rata kalau berjalan, saya punya banyak teman Wahabi waktu kuliah di Jakarta, mekangkang gitu ya. Jalannya itu agak mekangkang. Mekangkang itu apa ya? Melangkahnya itu agak lebar gitu ya. Langkah kakinya agak lebar karena memang mereka terbiasa sholat itu begitu. Dilebarkan jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri. Sehingga itu kemudian terbawa ketika mereka di luar sholat, ketika mereka berjalan. Gaya berjalannya itu khas ya. Tapi tidak mesti dengan penampilan seperti itu, serta-merta disimpulkan pasti ini orang Wahabi, belum tentu. Jadi cara untuk membedakan mana Wahabi, mana bukan itu dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Mau nanya Ustadz, jika objek dakwah kita sudah kita perhatikan dan kita tanyakan kabarnya, tapi dia tetap acuh tak acuh malah ngomongin dari belakang, itu ngatur sabarnya gimana? Mohon tips triknya Ustadz. Iya, sabar itu kan tidak ada batasnya ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Ketelatenan di dalam menghadapi jamaah yang dengan karakter berbeda-beda, itu juga jangan sampai dibatasi oleh sampai sini, setelah itu udah mentok, saya tinggalkan dia. Enggak. Tapi kita tetap berusaha menjalin hubungan dengan dia. Ya, kirim kabar, kirim salam. Dengan berbagai cara. Yang penting jangan berhenti untuk mencari cara. Kalau tipsnya bagaimana, sesuai dengan keadaan dan kondisi di tempat masing-masing, sesuai dengan karakter orang itu seperti apa, ya. Ya, kalau bisa tanyakan kepada anggota keluarganya misalkan, makanan kesukaannya apa, kita kirimi dia makanan kesukaannya, dan hal-hal lain yang itu kita ketahui dengan berjalannya waktu berdasarkan pengalaman. Kalau cara ini tidak bisa
mengembalikan hubungan baik kita dengan dia, maka kita cari cara lain. Berdasarkan pengalaman kita, kemudian berdasarkan informasi dari tetangganya, dari temannya, dari keluarganya, maka kita cari tahu cara yang tepat, ya, tips yang tepat, trik yang sesuai, yang bisa mengembalikan hubungan baik antara kita dengan dia. Ada lagi? Banyak pertanyaannya. Kalau keadaan junub, tapi majelis ilmunya di masjid, bagaimana hukumnya? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau majelis ilmunya di masjid, tidak boleh. Orang junub tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh duduk di masjid. Bisa dengan cara misalkan di luar masjid mendengarkan. Sekarang kan majelis-majelis ilmu selalu memakai pengeras suara, ya. Kalau rumahnya dekat ya barangkali ya kondisional aja ini ya, kondisional. Ini adalah sesuatu yang bisa dikondisikan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaan kita di tempat masing-masing. Artinya bagaimana cara kita, ya kalau sekarang kalau sekarang kan bisa dikondisikan lah. Sekarang majelis ilmu, ya kalau pada masa Rasulullah kan tidak ada jadwalnya gitu kan. Tidak ada jadwal majelis ilmunya Rasulullah itu dari jam sekian sampai jam sekian, ya. Kapanpun Rasulullah mau menyampaikan sesuatu, ya sahabat berkumpul di situ, kemudian dari satu mulut ke mulut yang lain mengabarkan bahwa Rasulullah sedang memberikan poin-poin penting terkait dengan agama misalkan. Tapi kalau sekarang kan majelis ilmu itu sudah ada jadwalnya. Ya kita kondisikan diri kita tidak dalam keadaan junub sebelum berangkat. Kalau sekarang bisa diatur, ya. Kita yang mengatur, bukan mengatur majelis ilmunya. Oh, tunggu dulu, saya masih mandi jinabat misalkan ya. Telepon ke gurunya, saya masih mandi jinabat, bisa ditunda nggak 10 menit lagi ya? Ya, nggak segitunya ya. Ya kita apa namanya? Tapi masih mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, Utsaimin. Itu bagaimana, Ustaz? Layak diikuti, tidak layak diikuti? Kalau masih mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, Utsaimin, ya berarti dia tidak ngerti ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu apa. Berarti dia tidak paham, tidak layak diikuti. Utsaimin jelas Wahabi, Ibnu Taimiyah jelas adalah tokoh yang diikuti oleh Wahabi. Ada yang direct message? Masjid yang dibangun dengan dana yang dikumpulkan jamaah, bukan wakaf. Apakah dikatakan masjid juga? Apa boleh masuk ke dalam jika sedang haid? Karena yang kita tahu kan yang diwakafkan. Saya pernah tanya, dana yang dikumpulkan oleh umat Islam, ya di perumahan misalkan ya, tanah milik pengembang, Kemudian pengembang itu artinya developer dia yang bangun perumahan itu ya. Biasanya pengembang atau developer itu menyediakan tanah untuk dijadikan fasilitas umum, fasum. Nah, saya pernah tanya ke guru kita, Syekh Salim, kalau tanah semacam itu, kemudian orang-orang di perumahan gotong royong mengumpulkan dana, lalu mereka membangun masjid di tanah itu, padahal tanah itu bukan wakaf, apakah itu disebut masjid? Kata Syekh, ya, tetap disebut masjid. Lahu hukmul masjid. Lahu hukmul masjid. Artinya dihukumi masjid, orang yang junub tidak boleh masuk, orang yang haid tidak boleh masuk, orang yang masuk ke dalam masjid ya dengan model seperti yang tadi ditanyakan dan kami jawab, itu disunahkan juga untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi yang tidak memiliki hukum masjid itu apabila ada seseorang pribadi membangun dengan uangnya di atas tanah miliknya, ya, bangunan untuk sholat, tidak dia wakafkan, ya, musola dia niatkan untuk tempat sholat tapi tidak diwakafkan. Pembangunannya dari dana pribadi, bukan dari dana yang dikumpulkan dari
para donatur umat Islam yang banyak ya. Nah itu kalau musola dengan model seperti itu laisa lahu hukmul masjid. Laisa lahu hukmul masjid. Artinya orang haid boleh duduk di situ, orang junub boleh duduk di situ. Kemudian juga orang yang masuk ke situ tidak bisa dilakukan sunnah tahiyatul masjid di dalamnya, tidak bisa dilakukan i'tikaf di dalamnya dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Ada lagi. Kalau masjid di tingkat 2, lalu di bawahnya atau di lantai satunya, mana tadi hilang. Kalau masjid di tingkat 2, lalu di bawahnya atau di lantai satunya di bawah masjid dibuat ruang kelas. Itu bagaimana hukumnya bagi perempuan yang haid belajar di kelas itu? Kan itu bangunannya masih satu dengan masjid. Kalau misalkan gini, ya ini pembahasan yang penting juga ini. Jadi kalau 2 lantai, misalkan orang mewakafkan, orang bangun, kemudian mewakafkan lantai atas. Yang diwakafkan hanya lantai atas misalkan. Maka yang lantai bawah tidak disebut masjid. Ya, yang lantai bawah itu tidak dihukumi masjid. Tapi kalau seseorang itu mewakafkan tanah untuk masjid, untuk dibuat masjid, lalu dibangun 2 lantai, 3 lantai, maka bangunan itu semuanya adalah masjid. Bangunan itu semuanya adalah masjid. Nah, intinya begini. Kalau sebuah bangunan sudah dihukumi sebagai masjid dengan ketentuan yang digariskan oleh para ulama, sudah dihukumi masjid, maka orang yang haid dengan alasan apapun dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berdiam diri di situ. Tidak boleh mengajar di situ, tidak boleh duduk di situ. Kalau lewat saja boleh. Kalau lewat saja masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain boleh. Al-ubur, al-murur itu boleh. Tapi kalau al-muqth ya, berdiam diri di situ atau at-taraddud, mondar-mandir ya, tidak hanya lewat tapi mondar-mandir itu juga tidak boleh. Hukumnya seperti itu. Lalu terus solusinya bagaimana? Ya itu masalah lain ya. Yang penting hukumnya tidak boleh. Kalau solusinya bagaimana? Ini guru-gurunya banyak yang perempuan. Ya apalah ya solusinya apa nanti sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau mau mengikuti madhab yang lain, tapi ini madhab yang sangat lemah, tidak dianjurkan untuk diikuti. Ya, orang haid itu boleh masuk masjid asalkan dengan wudhu terlebih dahulu. Tapi ini tidak ada madhab Hambali seperti itu. Tetapi ini di madhab Hambali sendiri adalah qaul yang dhaif. Ya, di kalangan madhab Hambali sendiri ini adalah qaul yang sangat lemah sehingga tidak selayaknya diikuti. Ya, tidak selayaknya diikuti. Demikian, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.